kalau Idul Fitri sholat di Sumedang teh ternyata ada mitosnya. Mitos. Leres. Aya istilah mitos naon ya? Peristiwa Tegal Kalong. Jadi lamun sholat di itu kejadianna di Idul Fitri teh mun di non hari Jumat, Menjatuhna di mun hari jatuhna Jumat. hari Jumat, mereka tuh nggak mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Peristiwa Tegal Kalong teh cenah terjadi di hari Idul Fitri ketika rakyat dan pembesar Sumedang sedang melaksanakan sholat Id di Masjid Tegal Kalong. Saat itu cenah caritana kieu nya, saat itu pasukan Kesultanan Banten menyerang pusat pemerintahan Sumedang di Tegal Kalong. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa, di antaranya Tumenggung Jagat Saru, Raden Dipa, Arya Santapura, dan Mas Bayun. Sebagian keluarga pangeran Panembahan juga ditawan. Wah. Jadi gara-gara peristiwa berdarah ieu cenah. Jadi mereka teh para wargi-wargi di ditu teh mun hari Jumat pas kebenaran Idul Fitri mau dilaksanakan di dinya. Ya, jadi itu kan cerita yang sangat mendarah daging, sudah menjadi cerita rakyat, mitos gitu. Dan dipercaya oleh semua kalangan, menimbulkan kesan bahwa ini kan tadi sebutnya pasukan kesultanan. Ya, leres. Di Banten. Banten. Di Banten. Kesultanan berarti Islam, negara Urusan Islam. Islam. Dan orang Sumedang yang ada di sana lagi diserang itu lagi apa? Soal Idul Fitri. Berarti mereka Islam. Islam juga kan? Berarti nih Islam sama Islam saling berkelahi. Bahkan yang dalam narasi tersebut disebutkan pasukan Banten itu tega menyerang orang-orang Sumedang, saudara seimannya yang sedang melakukan sholat Id. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari narasi tersebut kayak aneh gitu ya. Betul. Kayak janggal. Brai siang alam padang, tatapakan pangapungan, alam dieu nganu pula, mata holang raga sukma. Brai siang alam padang, tatapakan pangapungan, alam dieu nganu pula, mata holang raga sukma. Suya medal kula datang, suya surut kula mulang, datang ti dieu mulang ka dieu, kula Sunda tiki Sunda, kula Sunda kerki Sunda. Hade Kang Deri, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Lagu namanya teh Sunda Jaya. Sunda Jaya. Berarti Sunda anu kasohor hebatna. Maafnya. Jaya. Jaya lah pokoknya mah. Mang Jaya. Mang Jaya. Alhamdulillah Mang ayeuna teh tos sasih saum Sasih lebet. saum. Alhamdulillah. Ramadan tiba. Tibra. Sanes Ramadan tibra. Oh sanes. Tibra nih. Macan Asia. Wih. Asia lagi tidur. Aduh, dari tadi macan Asia tidur aja. Tidur wae. Macan Asia. Berubah jadi Macan Jadi kucing meong. Persia. Kucing Sunda. Kucing Sunda. kucing Sunda. Ya. Dengar lagu Sunda jadi Tibra. Tibra. Alhamdulillahnya. Raos pisan sih karena ngiring saum tadi wongi atau tadarusan. Janten wongi ayeuna oge persiapan. Mareg teuing Mareg teuing nembe buka. Jadi tunduh. Ngomong-ngomong Kang Deri nya teh abi dapat info ya. Yang namanya bulan Ramadan teh tentu yang dinanti-nanti naon cing Kang? Tradisinya. Iya leres tradisi Ramadan. Naon teh mun ti Sunda mah Munggahan. Terus naon deui kadua? Papajar ya Atos kamari papajaran mah. Naon deui?
Aya buka bersama. Buka bersama, bukber. Ngabuburit. 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 Pampang namanya tak main lodong. Main lodong. Kantos kan? Kantos. Alhamdulillah. Main Non, gatri. kadikeun mah petasan. Petasan ya nama Petasan. kapungkur mah lodong rame. Lodong. Terus tarawehna, Taraweh. hilapnya tadarusna. Tadarus. Nepi ka naon qiyamul lailna. Kiamul Nah, ke puncak-puncakna naon Kang? Idul Fitri. Ah, sacan Idul Fitri naon? Boboran siam. Ya, ada boboran teh ayeuna. Mudik. Mudik. Dah, Tradisi beneran nu mudik. ramena. Nah, liburan, orang hayang mudik ya. Mungkin di antara kita ya ada yang sampai ke Sumedang. Anu ka Sumedang. Ah. Ayo orang Sumedang. Ayo orang dia Oh. tuh Oh, iya. ngacung tuh kameramen. Kameramen jeung sutradara orang Sumedang. Orang Sumedang. Orang Sumedang. Nah, unikna di Sumedang teh lamun tos ka ditu cenahnya ya aya informasi ya bahwa kalau Idul Fitri salat di Sumedang teh ternyata ada mitosnya. Mitos. Hah, leres. Aya istilah mitos naon ya? Peristiwa Tegal Kalong. Di Tegal Kalong. Belah Ya. mana teh Sumedang teh Tegal Kalong teh? Nah, orang Sumedang pasti apal. Hmm. Jadi lamun salat di itu kejadianna di Idul Fitri teh mun di non hari Jumat, Mun jatuhna di mun hari jatuhna Jumat. hari Jumat, mereka tuh nggak mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, Kumaha eta digeser gitunya. bisa jadi 2 kali kan salat Jumat. Capek Nah, cenah kieu cenah informasi da kieu. Peristiwa Tegal Kalong teh cenah terjadi di hari Idul Fitri ketika rakyat dan pembesar Sumedang sedang melaksanakan sholat Id di Masjid Tegal Kalong. Saat itu cenah caritana kieu nya saat itu pasukan Kesultanan Banten menyerang pusat pemerintahan Sumedang di Tegal Kalong. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa, di antaranya Tumenggung Jagatsaru, Raden Dipa, Arya Santapura, dan Mas Bayun. Sebagian keluarga pangeran Penambahan juga ditawan. Wah. Jadi gara-gara peristiwa berdarah ieu cenah. Jadi mereka teh para wargi-wargi di ditu teh mun hari Jumat pas kabenaran Idul Fitri mau dilaksanakan Mau di dinya. dilaksanakan. Jadi diundur ka isukan. Jadi Sabtu Ah iya. Sigana Sholatnya di luar Sumedang. di luar Sumedang harus pindah Gitu. berarti Harus pindah. ke Jadi Di luar Tegal Kalong atau di luar Sumedang. di luar Tegal Kalong atau di luar Sumedang. Yang penting jangan di Tegal Kalong. Oh, sholatnya. jangan Tegal Kalong. gitu. Pamali. Eta cuma cerita aslinya teh emang bener gitu aya mitos gitu teh. Berarti Eta teh tadi emang diserang teh pas Idul Idul Fitri. Idul Fitri. Pas sholat Pas sholat. dibantai. Dibantainya. Gitu. Ngeri banget ya. Ngeri ya informasinya kayak gini sampai sekarang mendarah daging informasi itu sehingga semua warga teh takut dengan cerita seperti itu teh. Sehingga jadi kebiasaan yang tadi menjadi keumuman gitu. Nggak boleh kita tuh cenah kayak begitu. Itu bener teh sih Kang kumaha cerita nu hartos nu leresna ieu teh urang ngalepengkeun ieu sejarah urang sararea. Karena ya. Aduh. Bang Niko muhun alhamdulillah. Ya jadi itu kan cerita yang sangat mendarah daging, sudah menjadi cerita rakyat, mitos gitu. Dan dipercaya oleh semua kalangan. Bahkan tadi mungkin kalau kita share kita cari ya searching di Google itu semua beritanya muncul tuh dari Harian Harian Sumedang atau dari berbagai portal lain yang memberitakan hal tersebut yang menimbulkan kesan bahwa ini kan tadi sebutnya pasukan kesultanan. Ya, leres. Di Banten. Kesultanan Banten. Di Banten. Kesultanan berarti Islam, Islam, negara urusan Islam. ya, negara Islam. Dan orang Sumedang yang ada di sana lagi diserang itu lagi apa? Soal Idul Fitri. Berarti mereka Islam. Ya. Islam juga kan? Berarti nih Islam sama Islam saling berkelahi. Bahkan yang dalam narasi tersebut disebutkan pasukan Banten itu tega menyerang orang-orang Sumedang saudara seimannya yang sedang melakukan sholat Id. Nah itu kan sebenarnya kalau kita melihat dari narasi tersebut kayak aneh gitu Iya, ya. Betul, betul. Kayak janggal. Ya. Memang ada orang Islam yang tega gitu ya menyerang saudaranya sendiri walaupun memang saat itu beda otoritas. Yang satu otoritas kerajaan Sumedang Larang, yang satu lagi dari Banten. Dan Apalagi sekarang Sumedang itu dikenal sebagai puseur budaya Sunda. Ya. Kalau ke Jatinangor ya ada pintunya tuh. ya. Selamat datang di bumi Sumedang, puseur budaya Sunda. Karena memang di situ di Sumedang itu menjadi tempat yang disebutkan mewarisi kerajaan Pajajaran. Nah, kerajaan Pajajaran. Jadi kan kalau masuk Sumedang
Itu setelah kita lewat Cadas Pangeran sampai ke sebelum alun-alun Sumedang kan ada perapatan tuh. Terus. Ada Tugu. Terus. Ada Tugu itu mahkota. Ingat gak? Ya. Itu mahkota Binokasih. Binokasih. Nah, itu disebut-sebut sebagai mahkota daripada raja-raja Sunda Eta di teh. masa Pajajaran. Prabu Siliwangi, Surawisesa, sampai yang terakhir itu kemudian sebelum mereka itu difutuhat Iya. oleh Islam. Banten, Iya. oleh Islam kemarin kita Iya, bahas. Cirebon. Nah, maka ada beberapa punggawa Pajajaran yang menyelamatkan perangkat kerajaan Sunda, termasuk mahkota Binokasih itu, untuk diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun. Gesan Ulun. Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun. Jadi punggawa Pajajaran ini terkenal ya, ada Sang Nangganan, Terong Peot, kemudian ada Sang Hyang Hawu, Sang Hyang Hawu. Pokoknya ada 4 lah, 4 Kandagalante sebutannya. Menyerahkan mahkota Binokasih warisan Pajajaran ke Prabu Gesan Ulun. Nah, itu cerita awal mulanya tuh Sumedang menjadi pusar budaya Sunda. Ari Prabu itu tuh saat itu sudah masuk Islam atau bagaimana? Prabu Yang empatnya. Prabu Gesan Ulun memang masih pakai gelar Prabu, seolah seperti gelar sebelum Islam. Iya. Tapi sesungguhnya Prabu Gesan Ulun Sudah Islam. itu sudah Islam dari lahir bahkan, Ya. karena dia itu adalah anak dari Pangeran Santri. Bener kan ya Pangeran Santri ya? Nanti kalau kayak perlu nanti dicek, takut salah gitu. Intinya dia itu sudah lahir Islam dan setelah besar belajar ke Demak, nyantri gitu dan seterusnya. Pesantren, mondok. Nyantri, pesantren, mondok gitu ya. Jadi udah Islam. Sehingga walaupun Kandagalante dari Pajajaran itu meneruskan mahkota Binokasih warisan Siliwangi Iya. ke Sumedang, tapi Sumedang sudah Islam. Oh. Ya tentu saja Islam gitu ya. Oke, berarti antara tadi ya Sunda dengan Islam tuh bukan jadi masalah sebetulnya saat itu. Tidak Tidak masalah. mempermasalahkan. Jadi kalau hari ini ada yang mempermasalahkan, sesungguhnya dia telah mengubah keadaan masa lalu ya. Karena kan dulu nggak ada masalah sebetulnya kan. Menerima begitu saja dan melanjutkan kesundaannya, tradisi-tradisi yang baik menurut Islamnya kan begitu ya. Iya. Tapi pernyataan ente tadi itu akan langsung terpatahkan dengan peristiwa yang sebelumnya udah ente utarakan. Yaitu apa tadi yang Tegal Kalong. Oh iya Kan iya. itu lagi-lagi selek Jadi, tuh. selek banget ya ceritanya ya. Antara Banten dengan Sumedang. Padahal sama-sama Islam ya. Padahal sama-sama Islam. Hmm. Jadi kalau memang kita lihat dalam sejarah, peristiwa itu benar ada terjadi. Ada proses yang Penyerangan. namanya penyerangan itu. Penyerangan Banten ke Sumedang. Oh. Dan bahkan nggak tanggung-tanggung, peristiwa ini terjadi ketika Banten itu sedang dipimpin oleh penguasa terbesarnya, yaitu Sultan Abdul Fattah atau gelarnya Sultan Ageng Ing Tirtayasa. Tahu kan Sultan Ageng Tirtayasa? Iya. Ini penguasa Banten, Sultan Banten yang membawa Banten ke puncak kegemilangannya. Langsung kita berpikir, kok tega-teganya Sultan yang paling agung, paling soleh di Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, membiarkan pasukannya untuk menyerang Sumedang, dibantai pas sholat Id. Tapi itu fakta. Fakta atau tidak? Ya kalau kita hanya membatasi di satu sumber ya, lagi-lagi ini akan bias gitu. Kita akan melihatnya sebagai fakta. Nah, kan tadi ini ramenya di Sumedang. Iya iya. Sementara dari podcast kemarin kita juga udah bilang, kalau melihat sejarah harus dari berbagai sumber. Jangan hanya melihat dari satu sumber saja, bakal berat sebelah. Nah, kebetulan nih, saya kan lemburnya di Tangerang. Ternyata Tangerang itu memang dia bagian dari Banten. Bahkan tapal batas antara Banten dengan kekuasaan-kekuasaan setelahnya, entah itu VOC, entah itu Sumedang gitu ya, bahkan Mataram. Tangerang itu istimewanya, pas saya baca-baca sejarah Tangerang nih, ibu kota kota kelahiran saya, ternyata yang mendirikan Tangerang itu orang Sumedang. Oh. Bisa gitu ya? Mendirikan di Tangerang itu orang Sumedang. Orang Sumedangnya itu sudah Islam juga, Muslim juga. Sudah Islam. Jadi kota Tangerang itu didirikan oleh Muslim dari Sumedang.
yang tahun 2019 kemarin baru diangkat menjadi pahlawan nasional. Siapakah dirinya? Nah, namanya adalah Raden Arya Wangsakara. Orang Dia itu Sumedang ya? Orang Sumedang Asli. yang merantau, bahkan bukan merantau, mencari suaka politik dari gini. Dia hijrah dari Sumedang ke Banten. Kabur aja dulu tuh. Benar kan? Kabur aja dulu. Oh gitu. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan politik atau dengan kebijakan kerabat-kerabatnya atau bahkan bapak-bapaknya. Karena alasan dia kabur aja dulu dari Sumedang, karena orang-orang Sumedang itu, keraton Sumedang memutuskan untuk bergabung ke Mataram. Mataram. Padahal udah muslim ya itu. Jadi gini, politik Pulau Jawa ini kan konteks kejadiannya itu di abad ke-17, tahun 1600-an. Saat itu Pulau Jawa ada 3 kekuasaan yang saling berebut pengaruh. Nah, antara Banten dan VOC dan Mataram. Banten ya di Banten lama, Serang, VOC di Jakarta, Batavia, Mataram di Karta. Ya di daerah Yogyakarta lah hari ini. Ketiga negara ini saling berebut pengaruh. Dan Mataram di zaman Sultan Agung ya atau Susuhunan Hanyokrokusumo itu meluaskan pengaruh sampai dari Priangan sampai ke Jawa Timur. Sampai ke daerah Kediri, daerah Surabaya. Priangan itu masuk ke dalam taklukannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, tapi ini Sultan Agung Hanyokrokusumo masih oke lah, Islamnya masih kuat. Yang bermasalah adalah anaknya, yaitu Susuhunan Amangkurat. Dan kalau searching di mana-mana juga tahu sendiri Amangkurat itu reputasinya sangat buruk. Ya, sangat inilah yang kemarin bajunya dipakai sama Pak Wowi ya. Oh, lama sekali itu bukan kemarin. Yang kemarin-kemarin itu ya. Ya, tahu lah itu. Ya, berarti inget ya, ingat, tentang dia. Jadi Amangkurat itu terkenal sebagai Raja Jawa yang atau Raja Mataram yang bersikap kontra terhadap kaum muslimin, terhadap rakyatnya, terhadap agama mayoritas rakyatnya sendiri. Iya. Karena bagi dia Islam ini memberontak. Dia menjalankan banyak kebijakan yang pro terhadap VOC. Bahkan dia menjual Priangan yang tadinya itu wilayah Mataram diatur oleh bapaknya, itu dijual ke VOC. Dari situlah VOC itu mulai menancapkan kuku cakar kekuasaannya di bumi Priangan. Nah, termasuk ke wilayah Sumedang tadi. Termasuk ke wilayah Sumedang. Oh, sehingga ada dari keluarga Sumedang itu bergabung ke Mataram itu. Betul. Nah, disinilah letak ketidaksetujuan daripada Arya Wangsakara. Sehingga tadi dia tuh kabur aja dulu. Ke Tangerang. Ke Tangerang meminta suaka politik. Nah, kebetulan antara dirinya Arya Wangsakara, dia ini masih keturunan dari Gesan Ulun. Hanya saja dari istri yang berbeda. Kan kalau yang terkenal Gesan Ulun itu istrinya Nyi Harisbaya. Nah, ini ada satu lagi istri dari Gesan Ulun namanya Nyi Gedengwaru. Nyi Gedengwaru inilah yang menjadi cucu nini gitu ya daripada Arya Wangsakara. Punya kekerabatan dengan Sultan Banten saat itu, Sultan Abul Mafakhir. Jadi sebelum Ageng Tirtayasa. Tuh. Nah, disitulah akhirnya ada air minum. Ragu-ragu ini akangnya. Masyaallah. Tabarakallah. Turnuhun. Gorengan ya. Iya, tahu Sumedang sanes? Tahu Sumedang. Mau tahu Sumedang mana nyanyi ya? Tahu Sumedang. Nah, lanjut terkait dengan kerabatan dengan Banten. Akhirnya yang kabur aja dulu ini menikah atau gimana? Nah, akhirnya dia diberikan kekuasaan Raden Arya Wangsakara ini untuk mengatur wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Tangerang. Lembur aing itu. Tangerang ya. Tangerang itu apa sih maknanya? Maknanya itu adalah perbatasan. Tangerang itu tugu artinya, tanda. Tengger.
Oke. Border. Batas atau tuh? Batas. Ya, batas. Ya. Jadi ini memang batas, Tangerang ini batas antara Darul Islam dengan Darul Kufur. Karena di depannya itu adalah kekuasaan Tadi. VOC, VOC. Batavia. Batavia. Nah, Arya Wangsakara itu dilantik sebagai Penjaga pimpinan, perbatasan, ya. penjaga perbatasan, Oke. penjaga negeri ribat. Oke. Kalau bahasa Islam kan Betul, ribat, betul. negeri perbatasan gitu ya. ya. Nah, ini konteks sejarahnya nih. Iya, iya, Arya iya. Wangsakara, Tangerang. Nah, kemudian ketika masa-masa makin genting, Iya. ternyata sebenarnya awalnya gini, Amangkurat itu ketika dia menjual Priangan Iya. ke VOC, itu nggak semua Wilayah Priangan. wilayah Priangan. Nah, tapi ada beberapa bupati yang menolak tuh Untuk untuk bergabung tunduk dengan VOC, kepada ya. VOC. Termasuk Bupati Bandung, di Dayakolot, Bandung nih. Itu ada makam dari Bupati Bandung pertama, yaitu Tumenggung Wira Angun-Angun. Wira Angun-Angun. Nah, awalnya beliau ini adalah Abdi Mataram. Abdi Mataram yang mengabdi kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi ketika anaknya Sultan Agung, Amangkurat, ini menjual Iya. Priangan ke VOC, dia sebagai penguasa Priangan Iya. atau di Bandung Iya. gak terima Iya. dengan keputusan sepihak yang sangat merugikan kaum muslimin. Iya. Akhirnya Bupati Wira Angun-Angun Iya. Bandung ukur gitu ya. Kemudian ini setelah Dipati Ukur. Setelahnya. Nah, setelah Dipati Ukur. Setelah Dipati Ukur namanya Bupati Wira Angun-Angun, kemudian ada Bupati Sukapura, Sukapura Tasik. Tasikmalaya. Itu namanya Bupati Astra Manggala. Mereka-mereka ini bahkan sampai ke Cikundul, Cianjur. Nah, mereka itu semua Menolak ya. menolak dengan kebijakan Amangkurat. Akhirnya mereka beralih kesetiaan kepada Banten. Nah, Banten saat itu kekuasaannya sudah digantikan oleh cucu dari Sultan Abul Mafakhir, namanya Sultan Abul Fat, Oke. Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa. Nah, sebentar Kang, ini pemirsa kadang suka ada glitch gitu ya, sambil diminumnya. Ada glitch. Ini peristiwa ini setelah Pakuan sudah ditaklukkan atau sebelum ditaklukkan peristiwa ini terjadi? Sudah. Sudah ditaklukkan, jadi setelah ditaklukkan ya. Jadi Pakuan itu di Futuhat Ya. itu oleh pasukan muslimin tahun 1579. Kalau yang sekarang kita bahas, Yang kita ceritakan dari tadi ini tahun 1650. oke. 50-an. Ya, Masya Allah. Berarti ada jarak sekitar ya 60, 70, 80 tahun lah. Oke. Ya. Karena kan dulu kita memahami bahwa Sunda ini alhamdulillah ya terfutuhat ya, dengan Islam, akhirnya kita semua bisa menerima cahaya Islam tadi. Betul. Namun ternyata tidak berhenti di situ. Ya. Rongrongan dan sikap terhadap Islam itu sendiri dari orang-orang kafir tetap terus dijalankan untuk menghalau cahaya Islam ini sampai puncaknya hari ini tadi ya, diceritakan tadi itu ya, Ya. mengenai Amangkurat dan VOC dan sebagainya. Nah, terus kaitannya sekarang Kang antara tadi dari Banten dan cerita Sumedang sampai diserang itu gimana ceritanya? Nah, gini. Jadi pada masa ini yang berkuasa sebagai pimpinan Sumedang Iya. adalah Pangeran Panembahan atau lebih terkenal sebagai Rangga Gempol Rangga Gempol. Katilu. Nah, Saudara yang dengan Tangerang yang lari yang kabur aja dulu. Nah, Ada ikatan jadi saudaranya nggak? Rangga Gempol ini yang ketiga ya. Ya. Rangga Gempol ketiga ini adalah keturunan Gesan Ulun dari garis Nyi Harisbaya. Sementara yang Tangerang tadi Arya Wangsakara, Arya Wangsakara. keturunan Gesan Ulun dari garis Nyi Gedeng Waru. Oh, istri beda istri. Beda istri. Oke. Dia masih saudaraan, masih Saudaraan, kerabat. ya. Tapi Rangga Gempol ini ternyata dia tuh nggak ikut dengan keputusan atau kebijakan politik yang dipegang oleh bupati-bupati tetangga. Seperti tadi Wira Angun-Angun dari Ukur, Bandung. Ya, yang Kemudian Astra Manggala dari Sukapura atau Tasik. Tasik. Ya, termasuk dari Cikundul dan seterusnya. Ya, Mereka semua yang menolak dengan VOC mereka semua itu. menolak kerjasama VOC Mataram. Ya, Akhirnya ke Banten. akhirnya. Raga Gempol beda cerita. Oke. Raga Gempol malah
pengennya tuh Gabung. ngomplot ke Mataram, Aduh. ngomplot ke VOC. VOC. Nah, disinilah kemudian Arya Wangsakara selaku putra Sumedang Hmm. melihat bahaya ketika lemburnya Hmm. kampung halamannya ini dibawa ke arah yang bisa mengancam kedudukan Islam dan kaum muslimin, Hmm. yaitu dengan berkuasanya VOC di Sumedang. Akhirnya dia minta bantuan ke Sultan Ageng Tirtayasa Banten ya, untuk ya supaya menyelamatkan saudaranya ini ya. menyelamatkan saudaranya. Nah. Jangan sampai mereka ini ikut-ikutan jalannya VOC, Iya. jalannya Amangkurat. Iya ya, terjebak dengan gelapnya Ya. kekufuran tadi mungkin ya. Nah, jadi gini, sebelum lanjut cerita, saya pengen pengen ngasih tahu dulu. Jadi di Tangerang itu ada beberapa peninggalan dari Raden Arya Wangsakara. Alhamdulillah peninggalannya itu banyak berupa manuskrip di Tangerang nih, di Iya. Tangerang. Karena dekat rumah gitu ya. Dan alhamdulillah udah kenal sama pemilik naskahnya, banyak ngobrol soal sejarah ini, kemudian alhamdulillah juga dikasih akses Iya. dan bahkan dikasih izin untuk Mengurai. menyalin dan mempelajari Oke. si manuskrip dari Raden Arya Wangsakara. Jadi ada 2 manuskripnya. Yang pertama itu namanya adalah Papakem Lengkong Sumedang. Papakem Lengkong Sumedang. Nah, ini adalah tulisan tangan langsung dari Arya Wangsakara. Oke. Yang kedua namanya Paririmbon Kearyaan Parahyangan. Nah, Paririmbon apa artinya? Primbon. Paririmbon teh Kamus lain? non teh Cerita ramalan ya. ramalan. Lain, Bukan ya? bukan ramalan juga. Walaupun emang waktu saya kecil dulu tuh, waktu masih zaman warnet, Ingat nggak tuh? Primbon. buka primbon.com buat ngeliat penampakan-penampakan, foto-foto penampakan ya, itu ramalan-ramalan. Tapi kalau di Sunda ini maknanya nggak hanya sekadar ramalan. Buku lah mengenai nama. Paririmbon itu kayak Bisaroh? Dokumentasi, bukan, bener, dokumentasi katalog gitu, Oh. katalog kumpulan peristiwa yang dicatat. Oke, gitu kan. pada Rimbon. Ya. Paririmbon Kearyaan Parahyangan. Alhamdulillah nih udah Didapatkan saya dapatkan skripnya. manuskripnya nih ya. Ya. Ini apa salinan yang saya kerjakan atas Oke. izin dari pemilik naskah di Kota Tangerang. Awal tahun kemarin saya salin Ya. gitu ya. Insyaallah. Dan di sini tuh menceritakan sangat berbeda dengan narasi yang tadi awal kita baca tentang Sumedang itu dibantai oleh Banten. Iya, iya, iya. Jadi memang manuskrip ini Paririmbon Kearyaan Parahyangan itu juga menceritakan soal peristiwa yang sama, Oke. yaitu penyerangan Banten ke Sumedang, Oke. tapi dengan pendetailan narasi yang berbeda. Oke. Enaknya nih pakai Siap, bahasa siap, Sunda siap. nulisnya Oke. nih. Nanti saya minta Kumaha tolong tah? terjemahkan ya. Isina tah. Cik 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 cik. Cik, cik. Nah, jadi gini. Siap menterjemahkan? Langsung ya Kang diterjemahkan. Nah, jadi disebutkan di sini ya. Nah, jadi tangtungan Ki Imam teh kalawan nimbang kakenca jeung katuhu hiji Ki Rangga Gempol arek ngomplot ka company. Oke. Jadi ini yang dimaksud Ki Imam maksudnya itu Raden Pemimpin. Arya Wangsakara. Ya, pimpinan ya. Imam. Jadi emang Raden Arya Wangsakara itu diangkat juga sebagai Imam Kesultanan Banten Oh. yang berbasis di Tangerang Tangerang. tadi. Nah, makanya di naskah ini beliau disebut sebagai Ki Imam. Nah, jadi kahiji menurut Ki Imam atau Raden Arya Wangsakara, Ki Rangga Gempol arek ngomplot ka company. Oke. Kedua, tetep rek ngabapa ka Mataram. Oh. Jadi tetap oke. loyal ke Mataram. Walaupun Oke. Mataram tuh udah bukan masa Sultan Agung yang Islami lagi, Iya. tapi ke Amangkurat. Iya, Tapi iya. tetap pokoknya mah Mataram. Patuh. Walaupun Mataram nih Sudah pimpinannya udah berubah. coraknya. Nah, katilu arek ngamusuh ka orang Banten jeung Tangerang. Amusuhan. Kaopat tanah priangan teh hakna Incu Nyi Harisbaya Sumedang. Waduh. Sumedang. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Jadi, kutimbangan eta teh pamadegan Ki Imam Sumedang kudu direbut kalawan kakerasan. Sabab ngabahayakeun kasararea. So. Nah. Ya, ya. Tuluy Ki Imam nyuhunkeun ka utusan Sultan Banten teh kumaha ku ayana
pamadegan orang Tangerang teh. Saparontosna Setelahnya katampa ku Sultan Banten. keterima. Tuluy aya pamutus ka lengkong anu ugelna teh kieu. Kumaha tah? Nah, jadi ini ungkapan dari Sultan Banten, Iya. Sultan Ageng Tirtayasa. Mm-mm. Beliau bilang begini kepada orang-orang Lengkong. Lengkong itu Lengkong Sumedang. Iya. Lengkong Sumedang itu nama kampung yang menjadi basis Raden Arya Wangsakara di Tangerang. Oke. Atau Lengkong Kiai. Masih Lengkong ada Kiai. tuh di dekat Serpong. Ya. Mm-mm. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa bilang begini. Sumedang kudu dijorak ayeuna keneh. Wadah. Joraknya Tah. Serang. serang. Ti Kakang Imam ngatur balat-balat di bagian darat. Ti Kaula ngatur balat bagian laut. Jadi ini pembagian pasukan. Oke. Yang dipimpin Raden Arya Wangsakara itu ngatur balat-balat bagian darat. Angkatan darat. Angkatan darat. Siap. Ti Kaula, ti Sultan Banten ngatur balat bagian laut. Angkatan laut. Eta Ah. kumaha jadi muter gitu. Di laut. Ya, Di jadi laut. diserang dari dua arah. Dua arah. Mangga bismillah ngarebut hak sorangan tang tuna halal. Oh, begitu. Jadi, Itu maksudnya ceritanya. apa? Iya, iya, Keputusan Sultan Banten Ageng Tirtayasa, Raden Arya Wangsakara Putra Sumedang untuk ngajorak Sumedang iya. itu atas dasar bahwa Haknya itu Sumedang tuh. Sumedang haknya. Hmm. Dalam artian begini, Memang itu istilah kasarnya Darul Islam gitu. Darul Islam. Ya. Tapi penguasa Sumedang saat itu ayeuna Mm-mm. yaitu Rangga Gempol Katilu ya Terus Itu udah Mataram. berkoalisi berkoalisi. gitu kan. berkoalisi ke Mataram jeung POC. Betul. POC. Dan itu kan berbahaya lah. Berbahaya. Betul. Berkhianat Ah. itu. Ya berkhianat ya penguasanya. Ya dibilang berkhianat atau enggak, nanti itu bisa multitafsir tuh. Ya. Saya nggak ngomong ke sana dulu. Oke. Nanti rame lagi nih. Rame lagi tuh. Diedit. Edit aja. Setelah angkatan darat dikirim ke Sumedang, angkatan laut dikirimkan juga. Lalu penyerangan itu seperti apa spesifiknya? Tentaranya, pasukannya, dari mana saja? Ya. Termasuk apakah betul-betul tadi mohon maaf membunuh rakyat-rakyatnya dan sebagainya begitu. Nah, naskah ini lengkap menceritakan. Nah, jadi disebutkan bahwa pasukan Banten yang turut serta dalam penyerangan Sumedang itu ternyata nggak murni orang-orang Banten aja gitu. Tapi juga disebutkan di sini nih. Menak anu daratang harita teh tumenggung wira angun-angun. Wira angun-angun. Nah, Bupati Bandung Oke. atau suka apa namanya Ukur. Makamnya di Dayakolot. Anu diapit ku Raden Astra Manggala. Tah ieu Bupati Sukapura. Jadi Tasikmalaya. orang Bandung, orang Tasik, Tasik. ngilu Nah. nyerang oke gitunya. Gak cuma itu. Oh. Heuleut sapasar daratang heuleut sapasar daratang deui nyaeta tumenggung Wiradadaha. Wiradadaha teh aduh lupa ya. Tasik kene dadaha. Tasiknya. Tasik Eh, dadaha. anu direncangan ku Raden Wirakusuma jeung Raden Martawadana. Lalakona sarua sakumaha anu geus kudadarkan di luhur. Ah, telila daratang deui. Kaum Cikundul, Cikundul teh Cianjur. 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 Nyaeta Arya Kidul jeung Raden Wiramanggala. Tah, saduana adi lanceuk. Ngadulur ka Raden Surya Kancana. Nya lalakona kitu keneh wae. Ceritanya begitu. Nah, tapi uniknya Sultan Ageng Tirtayasa itu nggak turun langsung. Oke. Kan tadi disebutkan perintah Sultan Ageng Tirtayasa yang ngatur Darat. balat-balat darat Mm. eta Ki Imam, Imam yaitu Arya Wangsakara dari Wangsakara Tangerang. dari Tangerang. Yang ngatur laut itu Kaula, maksudnya Kaula itu berarti bukan beliau tapi kekuasaan beliau mungkin ya. ti Kaula ngatur balat bagian laut. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa itu mewakilkan pimpinan pasukannya, pasukan lautnya kepada seseorang bernama Cilik Widara. Cilik Widara. Cilik Widara. Eh. Dan dia itu orang Bali. Oh. Nah, orang Bali. Muslim tapi. Tapi Muslim. Oh, dan memang saat itu Bali Jangan belum ini ya, belum Saat kental itu seperti Bali sekarang sampai ya. Sekarang pun dia Hindu. Oh, Ya kan? tapi ada Tapi Muslim ada. ya. Banyak Muslim, banyak. Baik penduduk setempat maupun yang merantau. Hmm. Makanya Bali itu menarik. Ini kan saya pakai ikat Bali juga nih. Oke. Ya, karena emang Bali itu sangat menarik. Ada bahasan berikutnya ini berarti nanti ngebahas tentang Bali. Boleh. Oke. Kita langsung ke Cilik Widara. Cilik Widara. Nah, beliau menyerang dari Balinya atau memang sudah Dari ikut Tangerang. dari Banten? Jadi begini,
di Banten itu dia yang saya pelajari ya, Kesultanan Banten adalah kesultanan metropolitan, kosmopolit. Jadi isinya bukan cuma orang Banten Jawa gitu, tapi juga orang Sunda. Bukan orang Sunda doang, ada orang Palembang, ada orang Bali, ada orang Cina. Kalau sekarang mah Jakartanya lah. Jakartanya. Tapi mereka itu bersatu di bawah payung Islam. Termasuk orang-orang Bali. Bahkan ada satu kampung dulu di Banten namanya itu Kebalen. Kebalian. Oh. Nah, Memang khusus untuk kampungnya orang-orang Bali. betul. Tapi mereka semua Islam. Bahkan kalau baca di naskah-naskah lama, baik itu naskah lokal maupun VOC gitu, ada orang-orang Bali yang mereka ketahuan masuk Islam, tapi ketahuan juga ini orang Bali. Dengan apa? Melihat dari namanya. Ikut misalnya gitu ya. Betul. Ada kayak akulturasi nama. Ada nama-nama orang Banten tuh namanya Ketut Abdullah, Putu Mansur. Kan Ketut, Putu, nama-nama Bali kan. Ya, khas Bali ya. Tapi namanya. ada nama Islamnya. Nah, termasuk Cilik Widara. Cilik Widara nih Islam dia. Siap. Nah, setelah penyerangan itu lebih spesifik seperti apa nih, Kang? Apakah tadi disampaikan berdarah-darah sampai rakyat-rakyatnya gitu? Nah, ini biar adil ya. Saya nggak pakai opini saya, tapi kita melihat langsung ke naskah dari Tangerang. Siap. Tapi yang bikin juga orang Sumedang. Ya, jadi ini bisa imbang lah ya daripada narasi yang beredar di Sumedang tadi. Nah, jadi disebutkan di sini, dina bulan puasa. Nah, berarti pas bulan puasa nih kejadian. Pas kebenaran si Gaena. Nah, daratang para pangutus ti wetan. Ngabejaan jeung balat-balat ti Tangerang jeung Banten geus pabalatak di sakumna juru tanah Priangan teh. Semangat. Nah, Ki Rangga Gempol bejana geus rada ngeper. Kasangsieun. Lantaran arek ngayon jorak ka urang Tangerang, henteu kawaeun sabab teu diwidian ku para wargina. Diizinan Kudulur pedah naon? Da mungguh urang Tangerang teh boga waris kuat ka tanah Sumedang mah. Gitu. Nyaeta ti Nini Haris Baya teh. Nu matak gugatan aranjeuna teh dilulugukeun ku Ki Wangsanagara ti Pagaden jeung para kokolo Cikundul nyaeta Ki Wiramanggala jeung Ki Lumaju Gede. Oke. Jadi sebenarnya pertarungan saudara ya sebetulnya ya. Ya, tapi kan saudara, walaupun mereka bersaudara tapi punya alam pikir berbeda. Yang satu pro Mataram, pro Amangkurat dan pro VOC, yang satu pro Banten. Dan ini mewakili Islam. Ya. Tadi di Pagaden oge di Subang tuh. Oh gitu ya? Itu Pagaden. Ku Ki Wangsanagara ti Pagaden. Pagaden Subang berarti. Luar biasa. Berarti ini gabungan pasukan Subang, Cikundul, Cianjur, Sukapura, Tasik, Bandung Ukur, Tangerang, Banten, Bali. Luar biasa. Makanya tadi Sumedang. Makanya disebut ya. Sebetulnya mungkin kalau bahasa saya untuk menyelamatkan Sumedang ya. Ya, itu yang lebih afsoh gitu ya, yang lebih menyerang betul. ya, bukan menyelamatkan Sumedang ya. Nah, lanjut nih di hari H. Bahkan disebutkan tanggalnya. Dina Pawean Boboran, nyaeta Poe Senen Manis tahun 1089 Hijriah. Nah, ini kalau dimasehikan berarti sekitar 15 September 1678. Nah, nurutkeun beja ti Karawang, alhamdulillah barudak urang geus arasup ka dayeuh. Berarti anak-anak kita, pasukan kita udah masuk ke kota. Malah isuk-isuk geus araju culung. Sarolat Id di Masjid Jami Sumedang. Dan mereka sholat Id di situ. Berarti apa? Lanjut dulu nih. Hal joroganana teh dilakonan make opat madhab. Nyaeta sakumaha anu dipasinikeun ti tadina eta ti tadina tea. Nah, Ki Raksanagara ngajorak ti Pagaden jeung balat-balatna ti Tangerang jeung Karawang. Ari ti Cirebon nyaeta balat-balat laut ti Banten nu dibaan ku Ki Cilik Widara. Nah, jadi tadi itu pasukan laut dipimpin Cilik Widara datang dari arah Cirebon. Mereka mendarat di Cirebon. Berarti juga atas restu Sultan Cirebon saat itu. Kalawan Pakarang sacukupna bersama Pakarang. Senjata secukupnya seadanya. Tuluy terus Tis Sukapura di Tasik.
Ki Tanumaja maan bala ti Sukapura jeung ukur. Jeung ti Cukundul balat-balat urang Lebak jeung Cikalong anu dibaan ku Ki Lumanjaya. Nah, bejana mah dina wayah Janari keneh geus regreg ya. Keneh geus regreg balat ti kulon arasup ka dayeuh. Jeung Ki Raga Gempol sorangan dina poe kamarina geus nyarungsi ka Indramayu. Di timur, di barat sudah mengepung Udah lah. mengepung. Mengungkap, Ki Raga Gempol katilu ngeper tadi bahasanya. Dan dia disebutkan sorangan dina poe kamarina geus nyarungsi ke Indramayu. Jadi mereka kabur. Jadi sebelum hari H, sebelum sholat Id ya, Lebaran, Ya. itu Ki Mereka Raga Gempol udah ngungsi, Ngungsi. nyarungsi Ya. ke Indramayu. Ya intinya sudah lari lah gitu ya. Heeh. Escape lah mereka ya. Escape. Jadi berbeda loh Iya. antara narasi di awal tadi. Iya, kalau tadi ceritanya berdarah-darah, Berdarah-darah. kalau ini ternyata kabur. Kabur, Sama-sama kabur aja gitu ya. kabur aja. Bahkan pasukan Banten itu ikut sholat Id, Oh. tidak menyerang. Hmm. Jadi mereka tuh nggak datang pas pagi-pagi gitu loh. Mereka itu udah datang malamnya. Dan paginya mereka udah siap-siap sholat Id. Bukan Bareng. orang ya. Bareng sama rakyat Sumedang. Oh. Berarti Ngilu takbiran, nyiapkeun Id. sholat. Di Masjid Jami Sumedang. Tapi bukan yang sekarang depan alun-alun. Iya, iya, Ini yang di iya. Tegal Kalong. Jadi Tegal Kalong berdarah tuh ternyata hoax ya. Tidak Kalau berdarah sekali. versinya tidak, berarti tidak ada dari, pembantaian ya. Tidak ada pembantaian. dari para rimbon ini gitu ya. Nah, Wah. lanjut nih. Tanggal kaopatna boboran siam. Jadi keempat. 4 Syawal. Syawal ya. Di Lengkong Sumedang ngayakeun cucurak. Jadi nggak ada cucurak pula. Botram, Botram. makan. Makan. Selametan anu henteu pirang ramena. Bari jararah boboran kaki imam teh nyaranggakeun salam salamet lantaran pangduana teh geus dikabulkeun ku Gusti anu Maha Suci. Di mana Sumedang teh geus kasorang. Geus kitu ti Banten datang utusan anu ngahaturan salam salamet ti Gusti Sultan. Ka sakumna kaum parahiang anu kecapna alhamdulillah priangan wis mulang kandang. Wah. Di lagu nu bieu Kang. Sunda balik ke Sunda. Islam balik ke Islam deh balik ke gitu. Islam. Berarti itu hoak ya pembantaian pas Ya, Sholat Idul Fitri. betul. Hoax menurut sumber dari Tangerang Tangerang ini. Rimbon ini ya. Mungkin orang Sumedang yang baru mendengar narasi seperti ini, wah itu kan versi Tangerang. Kalau versi Sumedang, versi korban tentu punya cerita beda dong. Korban lebih merasakan. Nah ini tinggal nanti kita kuat-kuatan aja, mana yang paling masuk akal Ya. dan yang sesuai dengan kejadian sejarah sebenarnya lah, atau Iya, kuat-kuatan sumber lah. Iya, betul. Ya. Kuat-kuatan sumber. kuat-kuat Kalau tadi memang cerita rakyat yang sifatnya mitos tadi lah, Ya, katanya ya. jadi mitos. Kalau ini sudah ada pada rimbonnya. ada Berarti referensinya kalau udah jelas. dari segi sejarah sih ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Nah, tadi ya nah ini silakan pamungkasnya nilai nih, sendiri lah ya. pamungkasnya ya. Hmm. Dina poe Minggu Manis, bulan Mulut tahun 1090 Hijriah, di Sumedang ngayakeun ririungan bari mulut Nabi di dayeuh luhur. Nah, di tempat pamakaman Karuhun, Gesan Ulun. Oh, Jadi kan kita melihat emang ibu kota Sumedang tuh pindah-pindah. oke. Pertama tempatnya Gesan Ulun yaitu di dayeuh luhur. Oh, Kemudian pindah ke Tegal Kalong. Tegal Kalong. Ya waktu kejadian ini Iya. terjadi. Baru sekarang pindah ke balik lagi. apa kok sekarang tuh namanya? Yang sekarang mah di Sumedang mah. Di Sumedang. Yang ada Masjid Agung Sumedang, Naon? Tak orang Sumedang. Orang Sumedang. alun-alun tuh. Daerah naon karena eta? Kampung. Daerah kaumnya. Taman Nog. Beda Ada lagi. lagi. Nah, itu jadi pindah-pindah memang. Jadi yang pertama daya luhur yaitu tempat pemakaman sekaligus istana lama Gesan Ulun. Disebutkan. Nah, geus ngayakeun layet janji anu pamutusna kieu. Hiji. Ki Rangga Gempol dijurungkeun deui kana Bupati Sumedang. Jadi Rangga Gempol itu dikasih kelonggaran lah, dikasih peluang untuk balik lagi menjadi Bupati Bupati Sumedang.
Jadi dapat apa tuh? Amnesti. Amnesti. Ah. Geus kabur ti Indramayu. Ah, Diampuni lah. Ya. diampuni. Kadua, henteu diwenangkeun ngayakeun lalayetan ku jalan kumaha bae. Boh ka company, boh ka Mataram. Oke. Jadi nggak dikasih jalan Untuk memberikan Untuk- ruang ke orang-orang sana. untuk Ki Raga Gempol kerjasama lagi, baik ke company, VOC ataupun ke Mataram, yaitu Amangkurat. Iya, iya, iya. Katilu, jeung henteu diwenangkeun pipilueun campur kana urusan para bupati di sejen bawahan. Nah, jadi nggak boleh ikut campur urusan bupati-bupati yang ada di bawahnya. Maksudnya gini, selain Sumedang gitu ya, yang tadi diukur, di Fokus Sukapura, aja di Sumedang Cikundul, gitu ya. Pagaden gitu. Pamutusan eta teh geus menang netepkeun Ki Wangsa Nagara ya Ki Wangsa Nagara di Pagaden, berarti Subang. di Subang tadi, jeung Ki Imam di Lengkong Sumedang, Tangerang, yaitu area Wangsakara, dina sapasar deui samemehna ngayakeun ririungan teh. Nah, jadi itu Paririmbun. Akhir kata, sosok yang disebut sebagai pimpinan Sunda Empire di Tegal Kalong tadi, yang Sumedang khususnya, beliau masih hidup. Masih hidup. Ya, dengan penyerangan tadi ternyata tidak melukai dan tidak membunuh. Ya, Sehingga kan tadi dari Indramayu balik lagi diberikan kesempatan untuk memimpin betul. di Sumedang. Walaupun sebenarnya pasti ada aja yang korban jiwa lah. Tapi itu bukan pas sholat Id, Bukan. tapi malamnya gitu. Karena tadi mencoba untuk mempertahankan Wilayah wilayah atau beberapa dari mereka status quo otoritasnya Raga Gempol. Sementara Raga Gempol katiluna geus Sudah. ngungsi ya ngungsi. ya ka Indramayu. Dan memang gini, perlu kita pahami sejarah ini memang bagian sejarah ini memang beda-beda di tiap daerah. Ini versi Tangerang, versi orang Sumedang di Tangerang sekaligus mewakili Banten ya, mewakili Bandung, Sukapura, Cikundul dan seterusnya. Tapi memang di Sumedang kenapa sejarahnya seperti itu? Saya juga menemukan kesamaan ketika membaca Babad Indramayu. Babat Indramayu. Kan tadi kan Raga Gempol ngungsinya ke Indramayu. Indramayu gak ikut-ikutan tadi ya? Nah, Indramayu tuh nggak ikut nyerang. Nggak ikut nyerang. Nah, tapi Indramayu itu ternyata sekomplot dengan Mataram. POC. Raga Gempol, Mataram, POC. Oh. Nah, sehingga dalam Babad Indramayu itu ada narasi tentang Cilik Widara. Oke. Jadi Cilik Widara tuh di Bali Babad teh ya. tersebut Heeh. jelek banget itu image-nya. Oh. Bahkan dibilang ini tuh perempuan gitu. Oh, gitu. Boleh diledek-ledek lah. Oh. Nah, karena memang tadi ada semacam Ya. tensi lah ya, tensi politik pada saat itu. Oke, oke. Ya. Sehingga narasinya sama ya antara di Indramayu dengan yang di Sumedang. Betul. Sedangkan di wilayah-wilayah Parahyangan yang lain justru lebih condong apa yang ada di Pararimbun ini. Walaupun saya kalau ngomong gini kan takut nanti dibilangnya nih kok Niko pro Banten banget. Iya. Ya nggak juga. Banten juga pernah salah ketika dia ini ngasih tanah begitu saja ke VOC. Oke. Waktu apa? Waktu Jayakarta. Oh. Jayakarta dikasih ke VOC, VOC ngerubah jadi Betawi, Betawi. Batavia. Sunda Oke. Kelapa. Iya. Oke. Itu juga jadi cerita kelam juga ya. Cerita kelam juga. Nggak Ya. sempurna juga Banten. Betul. Nah, tapi dari situ kita punya patokan jelas lah intinya mah. Dari sejarah yang lampau kita punya pelajaran bahwa apa? Jangan terlalu percaya dengan orang kafir, Oke. dengan negara kafir gitu. Bahkan itu bisa kepake sampai zaman sekarang. Kan banyak nih hari ini kita melihat negara-negara kafir yang secara nyata memerangi kaum muslimin. Betul. Nggak usah dijelasin lah. Ya. Langsung sebut nomor satu apa? Ya, si Rewel. Zionis. Dionis. Gitu. Serta pendukungnya Iya. yaitu Amerika. Ya. Nah, ini harus dikasih Ultimatum. ultimatum penyikapan terhadap mereka bahwa mereka itu musuh abadi. Iya. Nggak mungkin mereka itu mau berdamai. Oke. Tuh, pasti mereka mau Ya. sewenang-wenang terhadap kaum muslimin, dan ini kan kejadian sepanjang sejarah. Oke. Nah, dari sejarah-sejarah ini kita belajarlah bahwa jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dua kali.
Nah, itu dia ya. Gitu. Jadi loyalitas kita, ya tadi kalau dalam bahasa ulama al-wala ya wal baro gitu ya. Betul. Harus terhadap Islam dan kepentingan kaum muslimin. Betul. Bukan kepada tadi sikap yang terlalu pro, terlalu loyal terhadap Iya. orang-orang kafir tadi. Betul. Betul sekali. Ah, ya, ya, ya. Ini Walaupun pelajaran penting kalau sekali. kita kembali ke cerita Sumedang, Ya. Banten, sebenarnya Sumedang itu berhasil mulang kandang. Ya, mulang Tadi kandang. kata Sultan Ageng itu sebentar aja. Karena setelah itu kan kita sama-sama tahu Sultan Ageng Tirtayasa digantikan oleh Sultan Haji. Sultan Haji itu kelakuannya mungkin hampir serupa dengan Amangkurat. Waduh, ini lebih seru lagi. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di Saung Podcast.